belum ada SIM cardnya, terus penyesuaian diri istilahnya ya. Nah tapi ya bersyukur karena majikannya baik ya, dipinjemin HP, bisa telepon, dan ya walaupun cuma berapa ya 30 menit tapi udah seneng banget. Nah akhirnya udah dikasih waktu satu hari nggak kerja lah, istirahat. Setelah itu mulailah kerja. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Salam hebat, luar biasa. Oke, kali ini saya mau sharing-sharing aja nih teman-teman, vlog bagaimana kok sampai Taiwan gitu ya. Seringkali banyak yang tanya ya, kenapa ke Taiwan, bagaimana bisa sampai ke Taiwan, dan ngapain saja ke Taiwan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya sedikit. Nah, jadi awalnya waktu itu saya tuh ya namanya masih usia muda ya. Waktu itu saya nikah kecil dan apa ya, nggak punya pekerjaan dan udah punya anak 2. Jadi saya bingung saya harus ngapain ya. Di rumah waktu itu saya cuma kerja apa ya, kayak di pertanian gitu ya, ikut tanam padi, jemput rumput padi gitu ya. Dan ada ini juga sih, di kayu ya, di kursi ngamplas gitu ya. Nah di situ saya berpikir, bukannya saya nggak bersyukur ya, cuma saya kepingin untuk masa depan yang lebih ini ya, karena anak saya mau jadi apa gitu ya. Saya punya impian seperti itu. Nah kebetulan saya ingin jadi dokter ya teman-teman. Jadi walaupun saat ini nggak bisa sampai jadi dokter, tapi ya nggak apa-apa, saya tetap bersyukur anak saya jadi perawat ya. Jadi waktu itu saya nekat ya, semuanya itu emang butuh proses dan harus berani ngambil keputusan ya. Jadi waktu itu saya niat ya untuk pergi ke Taiwan, dan emang sih nggak gampang ya teman-teman. Jadi prosesnya juga ya nggak gampang, nggak susah juga sih, karena ya bertentangan ya. Jadi harus ninggalin anak-anak, ninggalin suami, ninggalin orang tua, dan ya tapi kembali lagi kita harus berani ngambil keputusan ya, harus nekat ya, sebenarnya itu kuncinya. Dan akhirnya saya berangkat ya, prosesnya di PT saya belajar, saya dididik di sana ya, belajar bahasa Mandarin, belajar cara kerja ya, BLK namanya, praktek ya. Jadi diajarin semuanya di situ, dan selama 3 bulan saya bisa berangkat ke Taiwan ya teman-teman. Jadi itu pertama istilahnya impian ya, impian saya pingin anak saya itu jadi orang yang sukses, dan maksudnya nggak seperti mamanya gitu ya. Saya kan cuma lulusan SD ya, jadi saya pingin anak saya itu lebih ya punya ijazah yang bagus gitu istilahnya. Dan yaitu impiannya pingin jadi dokter, dan nggak kesampaian ya, karena emang kalau dokter kan biayanya juga aku nggak mampu gitu ya. Jadi harus nggak apa-apa, yang penting sekarang sudah jadi perawat, itu juga bersyukur banget ya. Seperti itu ya teman-teman kisahnya. Dan oke, untuk selanjutnya saya sampai ke Taiwan ya. Jadi ya belajar kerja di sini, cara ngomongnya gimana, itu juga proses ya, setiap hari harus belajar, dan nggak gampang juga ya teman-teman. Jadi waktu pertama datang juga itu rasanya gimana ya, jauh dari keluarga. Kalau masih di Jakarta mah, waktu di PT mah enak ya, masih deket istilahnya ya, masih satu Indonesia. Nah sekarang di Taiwan waktu itu kan nggak bisa langsung telepon ya teman-teman. Jadi HP-nya juga mati karena belum ada SIM card-nya. Terus
penyesuaian diri istilahnya ya. Nah, tapi ya bersyukur karena majikannya baik ya, pinjam HP, bisa telepon, dan ya walaupun cuma berapa ya 30 menit tapi udah seneng banget ya. Akhirnya udah kerja waktu 1 hari nggak kerja lah, istirahat. Setelah itu mulailah kerja ya, bersih-bersih, rawat orang tua, ya masakin bubur gitu ya, seperti itu namanya aja kan kita apa ya, RP ya istilahnya, pekerja lah ya, merawat orang tua dan bersih-bersih apa yang di sini gitu lah istilahnya, apalah ya. Nah akhirnya ya semakin hari ya, aduh seneng banget lah istilahnya, bisa kerja dengan baik ya, majikannya juga seneng ya, bisa nyekolahin anak, itu suatu hal yang sangat saya banggakan dan sangat bersyukur banget ya. Jadi untuk sampai saat ini bukannya saya nggak mau pulang, bahkan justru saat ini saya ingin pulang karena sudah capek di sini ya, saya kangen sama anak, dan ya istilahnya nunggu waktu ya, sabar nunggu bisa pulang gitu ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ceritanya. Jadi semuanya itu butuh proses ya. Semuanya itu butuh perjuangan, semuanya itu butuh semangat ya. Jadi apapun keadaannya kita tidak boleh menyerah ya, kita tidak boleh lemah, kita harus ya, kita nggak boleh mundur ya teman-teman. Oke, singkat ceritanya seperti itu, dan jangan lupa di like, di komen, di share.